dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini, kami ingin membahas tentang usaha mikro kecil menengah. Sebelum menyimak video kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahim. Perkenalkan, nama saya Norasi Faskia. Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Serta kegiatan pendukung lainnya, ULM memiliki 17 prodi dengan akreditasi unggul, 20 prodi dengan akreditasi A, 13 prodi dengan akreditasi baik sekali, serta 9 prodi dengan akreditasi baik. Kampus ULM berada di 2 kota, yaitu di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kampus Banjarmasin dengan luas 49 hektar terdiri atas 5 fakultas. Dan Kampus Banjarbaru dengan luas 46 hektar terdiri atas 6 fakultas. Usaha mikro. Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Okgen. Perusahaan kecil merupakan perusahaan ekonomi produktif yang independen atau perusahaan yang berdiri sendiri bukan berasal dari suatu cabang utama. Kriteria perusahaan kecil adalah memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dengan omset sebesar 300 juta. Usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi yang produktif yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dengan menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan kecil maupun perusahaan besar dengan total kekayaan bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria pemilik usaha menengah dimulai dari 500 juta sampai 10 miliar dengan omset setiap tahunnya mencapai 2, miliar sampai 50 miliar. Usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga di kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Kedua, usaha fashion. Selain
usaha kuliner, usaha fashion ini sangat diminati banyak oleh masyarakat. Setiap tahunnya, moda tren fashion terbaru akan selalu hadir. Hal ini akan meningkatnya pendapatan pelaku bisnis di fashion. Ketiga, usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis harus memerlukan lahan yang luas? Anda cukup memanfaatkan pekarangan rumah Anda untuk disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Keempat, ada usaha jasa. Usaha jasa adalah sebuah bisnis yang menjual atau menawarkan pelayanan jasa kepada para konsumennya. Produk yang dijual belikan adalah berupa pelayanan jasa bagi pelanggan yang membutuhkan. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan barang. Perusahaan jasa tidak memiliki produk yang lebih spesifik. Pada pembahasan ini, kami ingin mengambil contoh tentang usaha jasa, yaitu laundry. Laundry adalah proses mencuci dan merawat pakaian agar tetap bersih dan terawat. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari memisahkan pakaian berdasarkan warna dan jenis kain, mencuci dengan deterjen yang sesuai, hingga proses pengeringan dan pelipatan pakaian. Sejarah laundry sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Manusia pertama kali menyadari pentingnya menjaga kebersihan pakaian mereka. Namun pada masa itu, proses pencucian pakaian dilakukan dengan tangan dan menggunakan sungai atau sumber air alami sebagai tempat pencucian. Dengan perkembangan teknologi, laundry menjadi lebih efisien. Mesin cuci modern dan deterjen telah mengubah cara kita mencuci pakaian. Proses yang dulu memakan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Liza anak apa? Menapas ini Naiga, terus kan supaya sekarang. Apa menapas di sana latih bajunya aja riget benar. Baik kita bawa ke laundry ja. Apa itu laundry? Astaga sih, nah biar aku jelasakan. Nah coba kamu pegang HP kau dulu. Nah, yang aku bacakan aja lah supaya kamu tuh tahu bahwa laundry ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu laundry basah. Laundry basah ini kayak dasar pakaian ikam tuh diantar ke laundry, kayaknya kita pasakan, habis itu dikeringkan, kamu siap ambil aja. Kalau yang kedua tuh laundry kering. Laundry kering ini pakaian ikam tuh dipakaikan bahan kimia, tapi kada pakai banyu, bekering aja. Nah, yang ketiga laundry karpet. Jadi kamu tuh ada bisi karpet yang rigat kayak itu. Nah, atar aja ke laundry. Habis itu yang keempat laundry kilat. Nah, laundry kilat nih cocok banget gasan ke ikam tadi yang hendak lakas-lakas menapas atau yang pakaiannya riget hendak lakas dipakai. Antar aja sambat hendak laundry kilat kayak itu, lakas aja tentu. Nah, yang dari kepada tadi ikam tuh paham lah apa alasannya gasan kita pakai laundry apa aja. Oh paham Mai, hendak mendengar alasan kenapa kita harus memakai jasa laundry. Boleh. Terus Kayak- ini biar aku pegangkan kameranya. Kayak apa Tilis? Jadi loh beberapa alasan jasa kita menggunakan jasa laundry itu. Yang pertama ada waktu dan efisien. Masa kita menghabiskan waktu gasa mencuci dan menyetrika baju. Nah, itu lain pilihan yang efisien. Jadi kita lebih harus menggunakan jasa laundry. Yang kedua ada hasil yang lebih baru. Nah, jasa laundry itu tuh adalah jasa-jasa bukan pegawai yang sudah profesional. Jadi jasa laundry itu memiliki peralatan dan pengetahuan gasan cara merawat baju dengan baik dan benar. Terus yang ketiga ada penanganan khusus. Nah, ada beberapa pakaian yang memerlukan penanganan khusus kayak seperti pakaian yang berbahan kain sutra atau wool. Nah, di jasa laundry ini buhannya tahu kayak apa cara merawat baju dengan jenis yang wool, dengan jenis yang kain sutra. Yang keempat, kita memiliki waktu yang luang. Nah, dengan kita memberikan jasa kepada laundry mencuci baju, kita tuh dapat mempunyai waktu yang luang yang banyak. Dan waktu itu bisa kita gunakan jasa mungkin melakukan hobi, belajar, atau kumpul-kumpul dengan keluarga. Nah, itu alasannya supaya Nah, itu beberapa alasan kenapa kita harus memberi jasa laundry. Nah, itu beberapa alasan kenapa kita harus memakai jasa laundry. Tahu ja kenapa kamu menapas ini tadi? Aduh Liza. Itu kepepet, kau lagi banget suka pakai. Kelebihan bisnis laundry. 1. Selalu dibutuhkan.
Keuntungan yang pertama dari bisnis laundry yakni akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tersebut dikarenakan kebutuhan akan jasa laundry bukan suatu hal yang sifatnya musiman, terlebih melihat zaman yang kini serba cepat. Masyarakat semakin sibuk dan membutuhkan solusi praktis, cepat, dan mudah. Dengan begitu, bisnis laundry dapat dikatakan akan selalu memiliki peluang. 2. Dapat dilakukan di rumah. Kebanyakan bisnis komersial membutuhkan lokasi strategis untuk membuka usaha, sehingga perlu pemilihan lokasi yang sesuai dengan target pasar. Namun beberapa dengan bisnis laundry, bisnis ini bisa dibuka di mana saja. 3. Mudah dijalankan. Bisnis laundry dapat dikatakan tidak memerlukan keahlian khusus, tidak perlu teknik yang sulit. Pada dasarnya, Anda hanya cukup mengoperasikan mesin cuci, melipat, dan menyetrika. Mudah dijalankan, bukan? 4. Tidak memerlukan banyak tenaga. Bila Anda perlu merintis bisnis laundry, Anda bisa memulai dari bisnis skala kecil. Dengan begitu, bisnis bisa dijalankan oleh 1 atau 2 orang tenaga kerja saja. Bahkan bisnis ini bisa Anda lakukan sendiri sehingga Anda tidak perlu merekrut orang dengan keahlian khusus. Yang kelima, modal yang relatif kecil. Kelebihan selanjutnya dari bisnis laundry adalah modal yang relatif kecil. Modal bisnis ini sangat bisa disesuaikan dengan kemampuan Anda. Saat merintis, Anda tidak perlu memiliki banyak mesin cuci sekaligus. Cukup dengan 1 mesin cuci dan setrika saja, Anda sudah bisa menambah alat penunjang bisnis seiring dengan perkembangan bisnis Anda. Yang keenam, manajemen yang sederhana. Manajemen bisnis laundry cukup sederhana. Bisnis ini tidak memerlukan manajemen rantai pasokan, quality control, dan hal-hal teknis lainnya. Dengan begitu, Anda tidak perlu energi besar untuk manajemennya. Yang ketujuh, potensi balik modal yang cepat. Dengan modal usaha yang relatif kecil, tenaga kerja yang sedikit, bisnis laundry berpotensi untuk dapat balik modal. Namun yang perlu diingat, hal ini sangat bergantung pada strategi bisnis, pelayanan yang memuaskan, lokasi yang tepat, dan banyak hal lainnya. Kelemahan bisnis laundry yang pertama ada kendala cuaca. Nah, bisnis laundry sangat bergantung pada cuaca. Cuaca buruk, misalnya hujan. Nah, jika hujan tentunya operasional laundry akan terhambat karena baju tidak kering. Yang kedua, alat cenderung mahal. Contohnya seperti setrika, mesin cuci, itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang ketiga, ada butuh biaya perawatan. Nah, setelah kita membeli alat elektronik tersebut, kita juga harus merawat alat elektronik tersebut. Terus yang keempat, ada membutuhkan ruangan yang luas. Hal ini sering dalam pertimbangan para pengusaha bisnis laundry, karena menempatkan alat-alat laundry perlu ruangan-ruangan yang luas. Tidak boleh meletakkan alat-alat tersebut secara sembarangan. Yang terakhir, banyak mendapatkan keluhan. Kita sebagai jasa laundry harus memberikan pelayanan terbaik dan sebisa mungkin kepada konsumen. Karena jika kita tidak memberikan pelayanan yang baik, maka kita akan mendapatkan suatu keluhan dari laundry. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kami mengakhiri video kali ini, izinkan teman saya untuk memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota baru. Ciao! Sampai jumpa di video terbaru.